Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda asrama Kodam 14 Hasanuddin Kota Makassar. 10 unit rumah dinas milik prajurit TNI hangus terbakar. Kesal karena ditagih utang, seorang pria nekat membunuh karyawan koperasi dan membuang jasad korban ke sungai. Baru saja melecehkan seorang wanita di jalan, pelaku begal payudara menabrak mobil saat hendak kabur. Ya, seolah karma langsung menghampiri, seorang pria di Kabupaten Sinjai menabrak minibus setelah membegal payudara. Pelaku mengalami kecelakaan saat dikejar oleh korban. Sambil menahan tangis, seorang wanita merekam kondisi pria yang terluka karena menabrak kendaraan. Pria 34 tahun ini menabrak minibus saat kabur usai melecehkan seorang wanita di Kabupaten Sinjai. Pria itu melakukan kekerasan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan. Tak terima dengan perbuatan tersebut, korban mengejar pelaku yang hendak kabur. Namun pria berusia 34 tahun tersebut justru mengalami kecelakaan dan menabrak kendaraan minibus. Setelah mengalami kecelakaan, sang pria justru bersikap seolah menjadi korban dan terus mengelak. Ia lalu dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Petugas juga menyita senjata tajam badik yang dibawa pelaku. Dia melakukan begal payudara terhadap korban dengan cara menggunakan sepeda motor. Setelah itu pelaku langsung menancap gas meninggalkan korban, namun diikuti korban. Waktu itu dikejar oleh korban. Pas di sekitar 100 meter dari tempat kejadian perkara, pelaku kemudian menabrak sebuah mobil. Akhirnya pada saat menabrak sebuah mobil itu, pelaku kemudian berhasil diamankan oleh masyarakat. Kasusnya ditangani unit PPA Polres Sinjai. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang kekerasan seksual dan senjata tajam dengan ancaman 14 tahun kurungan penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Tertangkap basah saat beraksi, 2 orang terduga pelaku pencuri sapi di Kabupaten Maros dihakimi warga. Kedua tersangka rupanya sudah 5 kali melakukan pencurian sapi. Kepergok sedang mencuri sapi di Desa Moncong Loe Bulu, Kabupaten Maros. Kedua tersangka pencurian sapi ini menjadi sasaran amuk massa. Keduanya tertangkap basah saat mengangkut sapi hasil curian menggunakan mobil bak terbuka. Warga yang melihat pelaku langsung memanggil massa hingga keduanya menjadi bulan-bulanan. Dalam kondisi babak belur, keduanya kemudian dievakuasi ke Mapolsek Mandai. Dari pemeriksaan polisi, kedua tersangka mengaku telah 5 kali melakukan pencurian ternak di Kabupaten Maros. Untuk memuluskan aksi pencurian, kedua pelaku kerap mengancam pemilik ternak dengan senjata api mainan. Sapi yang dicuri dalam kondisi hidup dan terlepas di di persawahan. Yang kemudian tugasnya tadi pemetik itu adalah menggiring sapi sambil berjalan, kemudian menunggu jemputan dari pelaku yang menggunakan mobil. Mobil itu ambil dari mana dan mobil pickup tersebut yang digunakan merupakan mobil rental. Pak, tadi saya lihat ada pistol, model pistol ya. Itu digunakan untuk apa sih? Untuk pistolnya itu digunakan apabila pelaku ini terdesak kemudian dipertanyakan oleh warga sekitar, maka pelaku ini akan kemudian seolah-olah sebagai anggota. Selain mengamankan mobil yang digunakan kedua tersangka, polisi juga menyita tali dan pistol mainan yang digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, proses sortir dan pelipatan atau sorlip surat suara pilkada jadi berkat tersendiri bagi masyarakat.
Ratusan emak-emak di Kabupaten Maros pun bahagia karena bisa dapat cuan tambahan. Di sela mengurusi rumah tangga, mama di Kabupaten Maros ini dengan terampil menyortir dan melipat surat suara yang akan digunakan di Pilkada 27 November mendatang. Pekerjaan dadakan ini menjadi mata pencaharian sementara bagi mama di Kabupaten Maros. Ya, penghasilan yang diperoleh lumayan. Untuk satu lembar surat suara, mereka akan diberi upah Rp250. Satu orangnya bisa melipat ribuan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros merekrut 120 orang warga sekitar untuk menjadi relawan sorlip surat suara. Sejumlah warga yang dilibatkan pada proses penyortiran ini mengaku senang bisa menjadi bagian tahapan pesta demokrasi tersebut. Ditambah ada cuan yang mereka dapatkan. Ini cukup membantu ya Bu, sampingan ya Bu. Ya, karena kalau tidak ada di kerja, Iya. nggak apa-apa ikutan. Iya. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Ya, Kerjaan sehari-hari apa Bu? ibu rumah tangga. Jadi gajinya itu per selesai lipat. Dan itu sistemnya bagi rata. Hasil dari melipat surat suara ini akan digunakan untuk apa, Bu? Kebutuhan sehari-hari ya? Paling ya, kebutuhan sehari-hari bisa jadi bisa yang lain. Rupanya ini jadi profesi dadakan yang dinanti emak-emak 5 tahun sekali. Tak sedikit yang sudah berulang kali menjadi relawan sorlip surat suara. Meski hingga kini, para relawan belum mengetahui secara pasti berapa upah yang akan mereka peroleh. Upah berapa, Bu? Beda-beda dulu zaman tiga setengah. Kalau 5 tahun pas pemilihan bupati yang 3 tahun yang lalu tuh 1.500.000. Didapat? Iya, tapi kan tidak ada gubernurnya tuh. Oh iya. Kemarin bupati saja. Jadi, Bupati saja. ya. Ibu targetnya per hari ada enggak, Bu? Ini untuk Berapa pelipatnya yang harus berapa? diselesaikan per hari yang dilipat? 14 dos per hari, Itu satu dos isi berapa, Bu? 200 ya. Pilkada serentak ini membawa rezeki bagi para emak-emak di Kabupaten Maros. Apalagi jumlah surat suara pilkada yang disortir dan dilipat jumlahnya tidak sedikit. Jumlah surat suara untuk pemilihan bupati wakil bupati dan pemilihan gubernur wakil gubernur masing-masing berjumlah 286.203 lembar. Sedangkan surat suara untuk pemungutan suara ulang berjumlah 2.000 lembar. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.